Berendam dia sambil berendam masukkan kepala minum juga. Misalnya kan kita perlu berkomunikasi sama orang nggak sikat gigi kan, wah aduh udah puasa, hah katanya pula bawa gula kan gitu kan. Andai pun dia kumur-kumur pakai kurnia dingin, teh manis dingin, nggak batal puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di JRMcast. Dengan saya Umi Fiza, selaku host pada hari ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Syawaludin Ahmad Harahap SPD sebagai GBS PAI di SD Plus Jabar Rahmah Mulia tentang puasa. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Silakan Ustadz untuk memperkenalkan diri dan menyapa pemirsa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak kami di SD Plus Jabal Rahmah Mulia. Ya, perkenalkan ya, tentunya anak-anak Ustadz udah kenal dengan Ustadz Syawaludin Ahmad Harahap. Insya Allah akan berdiskusi ataupun tanya jawab seputar puasa bersama Umi Rujika. Ya Ustadz. Oke? Oke Ustadz. Nah Ustadz, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih tentang siswa-siswi kita yang ada sebagian sedang belajar untuk berpuasa nih. Iya. Nah kita lihat-lihat Ustadz kan, cuaca di kota Medan nih khususnya pada saat ini sedang labil. Kadang hujan, kadang panas, kadang mendung tapi gerah nih, iya kan Ustadz? Betul. Iya, jadi Ustadz, siswa-siswi kita yang sekolah nih bentar-bentar ngambil wudhu, kemudian mengguyurkan air ke kepalanya hingga basah Ustadz. Kira-kira gimana lah itu Ustadz hukum puasanya? Ya, oke. Baik, terima kasih Umi pertanyaannya. Ya memang anak-anak sekarang kita ini kan terutama SD, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kita kategorikan masih belum balik lah. Kalau 4, 5, 6 pun masih banyak yang belum balik juga. Namun di satu sisi itulah puasa. Puasa itu kan apa namanya sebagai tarbiyah, pendidikan juga. Selain dari kita anak-anak kita di sekolah ini belajar, tentunya kita melatih juga agar mereka puasa. Nah, memang seperti pertanyaan Umi tadi, ini memang banyak kita temuin. Iya benar sekali. Nah, ya ketika ngambil uduk juga, saya juga ada yang lihat gitu. Ketika dia ngambil uduk ya kan, dia uduk, tapi sunnahnya sebagian kepala ini dicuci, basahnya semua kepalanya ya kan? Iya benar sekali Ustaz. Nah, kenapa dibasahkan? Ada juga pernah saya Ustaz tanya juga, haus sekali Ustaz katanya, panas sekali katanya gitu kan. Nah, jadi memang anak-anak ini kita berikan pendidikan, kita arahkan mereka. Nah, sebaiknya itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh, secara terus-menerus itu bentar-bentar dia udah basuh kepalanya. Iya, benar. Ya kan, bentar-bentar dia udah ke kamar mandi basuh kepalanya. Iya. Nah, yang dikhawatirkan di sini ketika dia menyapu kepalanya, masuk ke telinganya itu akan membatalkan pahala puasanya. Nah, kalau ditanya bagaimana puasanya, sah. Namun akan tetapi puasanya ini kalau dia secara terus-menerus, bukan lagi hanya untuk berwudu saja. Habis wudu siap sholat lagi, basuh lagi, panas sekali Ustadz, haus sekali katanya gitu kan. Terik kali cuacanya, gimana Ustadz? Nah, nanti dikhawatirkan puasanya makruh kan gitu dia. Benar Ustadz. Oke. Berarti anak Umi sekalian, lebih baik jangan terlalu banyak untuk mengguyurkan air ke kepala. Jadi cukup mengambil wudhu saat mau sholat saja. Seperti itu ya. Jadi Ustadz, ada lagi nih pertanyaan. Boleh nggak berendam di dalam ember atau di dalam bak ketika puasa untuk menghilangkan hawa panas di dalam tubuh kita? Boleh nggak itu Ustadz? Oke. Ini berendam di kamar mandi atau di kolam renang lah gitu ya. Iya benar Ustadz. Kalau di sini di sekolah kan nggak bisa kan gitu kan. Ketahuan nanti sama maminya. Pasti dia berendamnya di rumah kan gitu benar. pulang sekolah.
Nah, berendam ini itu tadi yang dikhawatirkan karena ada yang membatalkan wudhu itu. Dalam kalangan mazhab Syafi'i ada jangan sampai 5 lubang yang memasuki dalam anggota tubuh kita. Salah satunya memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam rongga hidung, ya kan, ke telinga, yaitu kedua dubur dan kubul kita. Maka kalau masuk itu dengan sengaja, maka batal puasanya. Nah, kalau berenang atau berendam lah tadi kategorikan berendam dia. Anak-anak kita berendam nih di rumah, dimasuk dia baknya atau ada batapnya di rumah, ya kan. Nah, tiba-tiba dia masuk ke dalam itu berendam karena hausnya, karena mungkin panasnya begitu. Nanti dikhawatirkan ini masuk ke dalam rongga-rongga tadi. Nah, memang ada di kalangan mazhab yang tidak membatalkan. Seperti di kalangan mazhab Maliki, kalau mereka itu masuk ke telinga tidak batal puasanya. Kalau kita mayoritas Indonesia kalangan mazhab Syafi'i, maka batal. Nah, maka ini yang dikhawatirkan kalau dia terus-terusan berendam atau kategorikanlah mandi sajalah, mandi misalnya. Mandi itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti mandi wajib itu kalau misalnya kita di siang hari atau laki-laki mimpi basah kategorikan di bulan Ramadan, maka wajib mandi. Ketika mandinya dia mandi wajib itu, maka dia membasuhi seluruh badannya tanpa sengaja masuk ke telinga atau ke hidung, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena ada yang mengharuskan yang wajib mandi. Seperti sunnah. Sunnah tadi kalaupun dia ada sunnah Jumat, mandi di siang hari. Nah, anak-anak kita di rumah nanti mandi dia, ataupun kita terutama yang laki-laki kan mandi dia. Sunnah masuk tanpa sengaja ke hidung tidak batal. Namun kalau terus-terusan dia mandi atau berendam di air, nah apabila dia masuk ke anggota tubuh yang saya bilang tadi, maka batal puasanya. Nah, baik itu tanpa disengaja ataupun tak sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau misalnya dia Ustadz berendamnya mungkin mandinya hanya sebentar kan gitu. Mandinya dia tidak menyiram kepala, hanya badan saja. Mungkin itu tidak dikhawatirkan membatalkan puasa. Nah, karena dia udah panas sekali nih, terik misalnya. Nggak apa-apa mandi, boleh. Tapi jangan terus-terusan mandi pula, ngakali ya kan. Berendam dia sambil berendam masukkan kepala, minum juga kan gitu. Batal. Nah, itu banyak sekali sekarang seperti itu. Kalau dulu kami seperti kayak saya di kampung dulu kan. Nah, kami siang-siang itu mandi ke sungai. Mandi ke sungai gitu kan. Tapi mandinya jangan lama-lama kan gitu. Tapi yang bahaya ini ada lagi mandi sambil menyelam, minum air pula kan gitu kan. Diminumnya batal puasanya. Iya, Ustaz. Oke, Terima kasih Ustaz. Terus Ustaz ada lagi nih. Kan untuk menghilangkan dahaga tuh ya kan Ustaz. Biasanya kan orang minum. Sedangkan kalau misalnya saat puasa kan kita nggak boleh minum. Tapi biasanya anak-anak tuh suka kumur-kumur Ustaz. Kumur-kumur terus sikat gigi. Kira-kira gimana tuh hukumnya Ustaz? Oke, kalau dia kumur-kumur ataupun sikat gigi gitu kan, Rasulullah itu memberikan kita sunnah. Sunnah itu bersiwak. Bersiwak itu dia tidak menggunakan pasta gigi. Itu sunnah. Nah, jadi kalau dalam hadis Rasulullah itu, andailah bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka sudah akan aku wajibkan, kata Rasulullah. Nah, contoh kalau kita bersiwak, ada orang yang pakai kayu, iya kan? Pakai kayu, dia itu namanya alatnya kayu, tapi kalau dia namanya perilakunya siwak. Bahkan kita untuk bersikat gigi namanya bersiwak, tapi tidak menggunakan pasta gigi. Nah, kalau misalnya kita berpuasa untuk menghilangkan, misalnya kan kita perlu berkomunikasi sama orang nggak sikat gigi kan. Wah, aduh udah puasa, katanya pula bawa pula kan gitu kan. Nah, namun bersikat gigi boleh. Namun kalau bersikat gigi itu jangan sampai tertelan. Nah, kalau sampai tertelan itu maka batal puasanya. Nah, karena ini kan pembahasan yang Umi tanyakan tadi berkaitan tentang rata-rata kebanyakan dia yang membatalkan puasa. Nah, jadi kalau misalnya dia berkumur-kumur, andai pun dia kumur-kumur pakai kurnia dingin, teh manis dingin, nggak batal puasanya kalau tidak tertelan. Nah, tapi kalau misalnya dia berkumur-kumur
berkumur-kumur dia pakai tadi kita bilang sirup atau teh manis dingin, katakan seperti itu, maka hukumnya kan makruh. Iya. Tapi kalau dengan air tidak. Nah, tapi ini jangan sampai masuk ke dalam mulut kita, tertelan. Iya. Kalau kumur-kumur hanya sampai di mulut saja tidak membatalkan puasa, tapi kalau sampai tertelan bisa membatalkan puasa. Sama contoh, kalau kumur-kumur itu kan bagian dari sunnah wudhu. Ketika kita berkumur-kumur dalam wudhu, maka andai ada tertelan sedikit, ya kan, termasuk tertelan sedikit, maka tidak batal. Tapi kalau misalnya kita gosok gigi, sikat gigi pakai pasta gigi, itu kan ada buihnya. Nah, ada buihnya, ada busanya, ada rasanya, kan begitu. Tertelan, maka batal. Nah, jadi makanya kalau bisa hindarilah seperti ini agar terhindar kita dari hal yang membatalkan puasa. Sebaiknya kalau kita misalnya berpuasa pada waktu masuk imsak, nah kita alangkah lebih baiknya disitulah untuk bersikat gigi. Nah, bisa bersikat gigi kan? Mau pakai pasta gigi silakan. Nah, bisa kita nanti kumur-kumur kembali. Andai ada buih-buihnya, andai ada rasanya, bisa dirasa-rasakan, tapi tidak membatal. Kenapa? Karena masih posisi imsak, belum masuk waktu adzan subuh. Nah, itu yang paling tepatnya seperti itu. Gitu kira-kira Umi. Berarti lebih baik tidak usah dilakukan saja, walaupun itu boleh dilakukan ya kan Ustadz, karena boleh. kan dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Betul, iya, very good, mantap. Iya, mantap Ustadz. Jadi Ustadz, dari Ustadz sendiri nih, dari yang udah kita bicarakan tadi, kira-kira ada nggak Ustadz tips supaya di siang hari itu ketika kita merasa gerah, nggak membatalkan puasa gitu? Oke, nah. Kalau tips dari saya ini mengatasi kegerahan gitu ya. Iya, mengatasi kegerahan di siang hari gitu ya. Nah, kalau saya ngasih tipsnya gini aja. Jadikanlah matahari itu, ya kan? Matahari itu sebagai teman kita di siang hari. Nah, kita buat di dalam hati kita, oh matahari, biarlah engkau panas, tapi jangan sempat melemaskan aku ketika sedang berpuasa. Kan gitu. Iya, nah, kalau kita tadi memperbanyak mandi tadi, yang kita takutkan tadi membatalkan puasa, kan gitu. Iya, benar. Atau ngadem sedikit lah di AC, kan gitu. Iya. Boleh, nggak masalah. Tapi tips itu bisa kita lakukan, maka insya Allah ketika kita berteman dengan sesuatu ciptaan Allah, ya kan? Seperti alam ini, misalnya matahari gerah, Ustadz panas, teriknya matahari, namun jadikanlah, niatkan dalam hati kita, ini anak-anak kami terutama, ya, jadikanlah sebagai teman kita, ya Allah, engkau berikan matahari, namun ini adalah sebagai teman kami di siang hari untuk berpuasa. Masya Allah. Lalu yang kedua, Umi, gini tipsnya, jadikanlah puasa ini memang kita itu gembira dengan puasa. Nah, ketika walaupun siangnya panas, ya kan, haus, lapar, inilah cobaan kita untuk berpuasa itu. Namun tipsnya agar kita merasakan seperti itu, buatlah puasa ini menjadi kita gembira, senang, bahagia. Kenapa? Karena kalau dengan kita senang, dengan kita bahagia, maka kita akan melahirkan, ya kan? Melahirkan apa? Melahirkan rasa di dalam hati kita, senang, enak menjalaninya, kan gitu dia. Nah, ketika kita tidak senang dengan puasa, mau kayak manapun dinginnya, mau kayak manapun hujannya, kita tidak akan merasa senang, tidak akan merasa bahagia, nggak ikhlas menjalani puasa. Namun ketika anak-anak kami, terutama di SD Jabal Rahmat, jadikan senang. Makanya kayak saya pun Umi selalu masuk sama anak-anak di kelas, saya bilang, anak-anak Ustadz harus bahagia, harus senang jalani puasa ini, karena ketika kita senang, maka kita akan mencapaikan tujuan yang kita inginkan. Sama seperti gini Umi. Nah, seperti kita dalam sekolah, anak-anak kita tidak senang sama sekolah, malas dia. Maka ketika dia datang pun ke sekolah, nggak akan maksimal menerima pelajaran. Iya, benar, sama seperti kita juga Umi, ya kan? Umi nggak senang sama saya, kan gitu kan? Nah, ketika kita berkomunikasi pun, jadi maka jadi nggak enak, kan gitu. Maka jadikanlah puasa ini, itu tipsnya anak-anak Ustadz, biar puasa kita walaupun siangnya panas, gerah,
tapi kita dapat mengatasinya. Jangan banyak-banyak mandi kan gitu. Banyak mandi di rumah, berendam di rumah, akibatnya nanti makruh, bisa batal puasanya. Iya, Itu benar. aja nih. Ya, berarti jadikanlah Ramadan itu Ramadan yang paling bahagia di dalam hidup kita ya, Ustadz. Iya. Iya, jadi semakin kita bahagia, semakin enak kita menjalani Ramadan kali ini. Ya, Ustadz ya. Insyaallah, insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih kepada Ustadz Syawal yang telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada seluruh penonton. Semoga apa yang disampaikan bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya Ustadz. Amin, 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 amin ya Allah. Rabbal Alamin. Oke. Mungkin cukup sekian Jar MCast kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.